Oh, kita wawancara bajunya? Iya, kita baju. Bro, Ya, apa kabar bro? aku Oke. Namanya gitu, Widari gitu ya. Wih, bejuy. Thrift itu BO. 20.000. Wah, ntar gua Itu lebih rendah dari harga diri lo sih, Di. Yes, balik lagi di channel kita Cari.id. Kali ini bareng gua dan juga Dani, dan kita bareng sama bintang tamu kita kali ini ada Trisna Widari. Trisna Widari, bisa dipanggil Upi. Seperti biasa, sebelum kita wawancara sama si Upi ini ya, satu ini ya, kita mau tanya dia bareng di 10 pertanyaan. Choice of Life kali ini. Iya. Ada 10 Di- ya 10 pertanyaannya. Choice of Life. Choice, man. Choice beda lagi ya. Choice. Kita langsung aja. Ini dia, Choice of Life. Let's go. Oke, Upi. Jadi pertanyaan pertama, pilih sukses karena terkenal atau gelar? Gelar Pilih kerja di kantor atau kerja di rumah? di rumah. Pilih punya pacar pemain basket atau futsal? Futsal. Pilih bisnis beauty product, makanan atau pakaian? Pakaian. Sebutkan satu hobi yang menggambarkan diri kamu. Berbicara. Pilih dimarahin dosen atau bisnis nggak jalan? Dimarahin dosen. Satu hal yang paling nggak disuka dari sesosok pacar. Ngaret. Kamu ngaret terus. Berapa penghasilan yang kamu impikan nanti? 50 juta. Kalau kamu diizinkan kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Memperbaiki kesalahan yang lalu. Jika kamu diberikan uang 1 miliar, apa hal pertama yang akan kamu lakukan? Deposito. Yo, tadi itu adalah 10 pertanyaan The Choice of Life yang udah dijawab sama Upi. Nah, sekarang kita bakal kulik nih lebih jauh lagi tentang Upi dan juga yang ada di belakang ini. Pasti pertanyaannya, pasti banyak yang nanya dong, kenapa dari tadi video kita di belakangnya itu ada baju? Penasaran ya? Karena sekarang yang kita datangi di orangnya, itu dia pemilik dari bisnis pakaian, guys. Oh, kita wawancara bajunya? Iya, kita baju. Bro, Ya, apa kabar bro? aku pulang. Oke. Gila, hijau banget nih baju nih. Jadi kita, apa kabar baju? Ya, terima kasih, saya pulang dulu. Apa? Ya nggak bajunya dong, orangnya. Orangnya. Jadi orangnya kesini khusus untuk kita wawancarain dan ada hubungannya sama baju ini. Oh, nggak mau wawancara baju dulu. Oh ya boleh dong. Ini kalau kalah ngetrennya sih kalau Iya. dibandingin sama bajunya. Ini baju kaos ya? Iya. Kaos you in my... Kaos. Karena. Udah, serah. Oke guys, jadi Trisna Widari ini atau Upi, dia tuh adalah owner dari Thrift. Dari Thrift. Iya. Bener kan? Iya, benar. Kenapa namanya dari Thrift? Sebenarnya nama itu sebenarnya nama dari paman aku, Kak. Jadi aku nanya sama paman aku, "Apang bejo terus, pokoknya apapun usaha aku harus ada darinya. Kalau ada darinya ya udah bejo terus." Kayak gitu, astongkare ya. Wah, Astungkare. Jadi nama dari itu selain memang namaku ada namanya Widari, terus dari itu dikasih sama paman. Kebetulan paman aku ya bisa lah ngasih nama yang untuk ya biar sukses, biar lancar, biar ada aja terus ya walaupun dikit yang penting ada. Oke. Berarti maksud kata dari Dari itu itu adalah- bejo gitu kan? Iya, bejo. Oh, namanya gitu, Widari gitu ya. Wih, bejo. Wah, beruntung nih. Gitu, Iya, wih kan? beruntung nih gitu. Ya, terus kenapa bisnisnya itu adalah pakaian? Karena lagi gini sih, Kak, kan aku anak kuliah kan, Iya. anak kuliah, terus kenapa pakaian dan kenapa juga thrifting? Karena mungkin teman-teman yang di luar sana adalah mahasiswa yang banyakan yang ngekos. Oke. Terus juga ya mohon maaf ya Kak, kan kita masih mahasiswa, masih belajar, belum ada penghasilan. Jadi kita buka di thrifting dengan ada brandnya, jangan kualitasnya bagus, tapi harganya itu dibilang di bawah rata-rata, harganya juga gila. Karena kadang-kadang ada yang Guess atau Nike gitu, 20.000 aku jualnya kayak gitu. Siap. 20.000 guys. 20.000. Wah, ntar gua minta Itu lebih rendah dari harga diri lo sih. Di. Wah, dia nggak tahu. Harga diri gua dihargain 20.000, nggak tahu dia. Buat kalian yang belum tahu harga diri gua, gokek sih. Rendah banget guys, rendah banget. 20.000 untuk seharga pakaian. Dan tadi juga disebutnya ada thrift nih kan? Iya. Apa sih bedanya thrift sama baju-baju biasa yang dijual gitu di pasaran? Oke, kalau thrift itu adalah kegiatan untuk meminimalisasi kayak limbah-limbah kayak gitu loh. Jadi kalau itu dari luar negeri. Terus kalau misalnya thrift itu, teman-teman kalian juga harus tahu beda banget sama baju biasa. Mungkin baju biasa yang
kualitasnya sama-sama thrift itu harganya bisa 500.000, tapi kalau di sini kita bisa jual 50.000. Pokoknya untung banget gitu. Kan kualitasnya juga beda. Oh gitu. Masih lebih berkualitas bajunya atau Abdi sih sebenarnya kalau dilihat dari looks-nya gitu ya? Kalau Ini orang kenapa sih? kalau aku lagi sampingnya Abdi ya, aku harus bilang lagi Abdi gitu. Harus Abdi gitu. Iya, tapi Kenapa? teman-teman sebenarnya tuh baju aku sih bagus. Oh, Gitu. Soalnya udah. Abdi udah ada ya. Nanti Udah ada. dibeli. Udah ada pemiliknya soalnya ya, jadi Iya, nggak bisa ntar dibilang gua- bagus lagi. BO aja. Open BO terus. Daripada dibandingin sama baju. Ya, ini mungkin ada yang belum tahu ya. Thrift gitu. Thrift tuh apa sih gitu sebenarnya, kayak orang-orang yang masih awam, si Trisna Widari jualan thrift. Hah? Thrift apaan? Ya, dari kata thrift itu sendiri ya. Apaan sih? Iya, kayak yang aku bilangnya tuh kayak ya baju OB, baju bekas OB? thrift itu. OB? BO. OB, OB, OB. OB, 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 Iya, bukan. bukan. Oke. Ini bisa Jangan-jangan, dikasih Mak, jangan-jangan dia sering. Dikat aja. Jangan-jangan dia sering. Ntar yang edit dipotong bagian sini ya. Emang bener aku sering beli baju OB gitu. OB apa sih? Kayak Ya itu gitu. makanya nanya tadi dulu tanya lu. Iya, jelasin. Oke, jadi teman-teman, jadi itu tuh kayak istilahnya barang yang sudah pernah digunakan atau barang sisa-sisa dari bandara. Nih, misal nih Kak Abdi nih ke bandara, mungkin karena mau beliin pacarnya yang banyak banget di luar negeri, tapi ada batas maksimumnya untuk ke misalnya ke Indonesia. Jadi dibuang di sana deh. Oh gitu, Iya. itu dipakai. Oh iya. Iya, itu Wah. dia. Tapi masih tetap berkualitas tapi Iya, kan. benar. Itu yang paling utama kan. Heeh. Kadang-kadang juga masih ada price tag-nya karena itu udah dia barang baru tapi nggak bisa kita bawa gitu. Jadi dibuang di bandara. Oh begitu. Yuk sayang, bandara yuk. Iya. Ngapain? Jadi baju. Baju. Nggak ada lah. Terus kalau misalnya contohnya kayak gitu, terus Upi ngambilnya dari mana dong? Ada kok gini, ada kok dia suppliernya. Oh, aku namanya di aku di Jawa sih ngambil satu bal kayak gitu. Oh gitu, tak kira ke bandara kan? Ngapain ke bandara jauh dong? Nyariin baju-baju sisa gitu. Ah gitu. Wah, baju siapa? Aku kira nyari hati yang tersisa. Sih, gitu beda lagi kan. Nyari hati kok di bandara. Ya gak, jadi sekelas info nih ya. Jadi Upi ini dia tuh adalah seorang mahasiswa dari salah satu universitas di Bali Utara, Undiksa ya. Bener kan? Iya, benar. Sekarang duduk di semester 4 yang lagi bentar bakal KKN. KKN besok, KKN. Besok KKN tepatnya Tapi ya. aku nyempetin kesini dulu loh. Wow kan? KKN desa penari. Seorang KKN besok hari. mahasiswa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak boleh. Tit nanti gitu. Oke. Jadi di waktunya dia yang super padat, yang banyak kegiatan, apalagi harus KKN kan biasanya. Iya. Dia masih menyempatkan dirinya untuk berbisnis. Makanya kenapa sih Upi ini dari pertama ya kenal bisnis itu pengen banget untuk menjalaninya sampai sekarang. Apa yang bikin termotivasi untuk terus berbisnis gitu? Oke. Aku sebenarnya jualan tuh dari SD. Dari SD, bener-bener dari SD. Jadi awal mulanya tuh kakakku, dia tuh demen ngai-ngai buat donat. Donatnya gagal, bantet, kecil-kecil, terus aku jual di SD kayak gitu. Aku jual di SD, terus banyak lah yang minat gitu. Terus akhirnya aku apapun yang viral aku beli, aku jual lagi dari SD, terus SMP sempat jualan kelas 1, tapi bapakku kayak nggak ngasih karena kayak komang kar mendagang apa kar masuk, amun kar masuk amun mendagang masuk gitu. Ditranslatekan menjadi Kalau mau sekolah ya sekolah, kalau mau jalan jualan. Iya benar, kalau kamu mau sekolah ya sekolah, kalau mau jualan ya selesai sekolah. Kan kayak aku kok, bapakku kok gitu ya, mungkin kan supaya aku emang terus jualan, aku nggak pernah belajar, benar-benar nggak pernah belajar. Jadi karena bapakku ngelihat aku nggak pernah belajar, terus jualan terus, dia marahin aku. Tapi bapakku yang kayak gitu nggak aku jadiin kayak, gimana, terus nangis, nggak, aku bakal buktiin, Pak, bisa loh gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya bapak aku yang jagain di rumah kalau ada orang yang belanja, kayak gitu. Nah, itu dia tuh. Kalau mau belajar, kalau sekolah, kalau mau jualan ya kan. Dibilang karena nggak pernah belajar nih ya, nggak pernah belajar, dikira kita nggak kepo apa ya. Tapi di sosial medianya si Upi alias si Trisna ini, yang katanya dulunya dibilang nggak pernah belajar gitu ya, itu hoax. ya menurutku juga hoax. Iya, lihat aja, kalian bisa cek di Instagramnya. Iya, di bawah ya, di bawah nanti ya. ya. Di bawah ya. Itu dia apa ya, banyak prestasi yang didapat gitu, kayak model iya, ikutan ini fotonya estetik semua ya kan. Kita boro-boro foto estetik. Sengaja buat foto estetik nggak berhasil. Udah bukan jalannya, bukan jalannya. Bukan ya. Filter sampai premium juga nggak berhasil. Aduh, kita tetap segini-segini aja. Pakai glow skin juga nggak bisa. Nggak bisa. Blue sky nggak bisa. Aduh. Dan yang aku paling suka banget ya dari Upin ya, ternyata dia tuh nggak cuma pernah bisnis pakaian aja.
Ya kan, kalau misalkan kalian lihat ya di bio Instagramnya itu, dia tuh ada dari food, ya bener kan? Dari beauty, dan dari thrift. Nah, itu gimana nih runtutannya? Apakah Upi ini pertama kali bisnisnya itu pakaian kah? Atau makanan kah? Atau beauty kah yang pertama? Oh, dia bisnisnya 3. Jadi bisnisnya 3 loh, Di. Wah, dari mana Gila, sih kan? otaknya orang? Coba dijelasin, coba. Kalau pertama makanan dulu karena kakakku yang Donat ya, itu dari donat ya tadi. dari donat, tapi itu cuma sekali doang. Terus kedua akhirnya karena masa pandemi tuh sambil nunggu pengumuman SN, aku jualan pizza kayak gitu, makanya ada dari food gitu tuh pokoknya lagi hype banget, lagi banyak banget pembelinya. Aku COD jam-jam segini karena kan dulu zaman dulu tuh kalau malam katanya kalau siang tuh covidnya mati gitu. Jadi aku COD malam-malam, aku hitam banget dulu gara-gara COD pizza. Aku COD pizza dulu kan, pizza udah kayak ya nggak terus lah teman-teman pengen pizza. Jadi akhirnya viral lah masker yang di TikTok kayak itu, lulur dan lain sebagainya, aku jual itu gitu. Habis itu baru kayak ya udah hilang nih viralnya yang masker, ya udah baju gitu. Tapi itu masih Tapi terus jalan. masih jalan. Foodnya, Foodnya beauty-nya. masih jalan. Selain itu food tuh bukan pizza aja sih, ada setiap rainan setiap hari raya teman-teman. Setiap hari raya Galungan aku jual jajan matahari. Kalau bahasa Indonesianya kembang goyang, kalau nggak salah apa namanya ya lupa. Ya kembang goyang karena cara bikinnya tuh Digoyang-goyang, iya memang benar. digoyang-goyang. Gitu guys. Kembang goyang, gua tau otak lu. Otaknya pasti goyang kembang pasti isinya tuh. Kembang desa. Ya nggak jadi, jangan dilanjutin. Udah tahu. Gini, tadi dibilang ada 3 bisnis ya kan? Ada 3 bisnis. Yang dari ketiga bisnis ini kan semuanya masih jalan ya, masih jalan gitu. Ini kan semuanya dari food, dari thrift, dari apa lagi satu tadi? Beauty. Dari beauty, bener ya? Iya, dari beauty. Dari beauty gitu kan. Pertanyaannya, sekarang ambil jurusan apa? Akuntansi. Nah, ambil jurusan akuntansi. Ya masih ada nyambungnya ya ke bisnis ya. Masih. Sekarang nih, Kalau dikit lah. tadi dari pertanyaan ya. Kalau misalnya disuruh milih sukses dengan gelarmu yang bakal dapet S1 dong ya, ya. Dengan S1 atau dengan bisnis yang sekarang sih? Dua-duanya sih kalau bisa. Milih dong, Tadi pilihannya apa tadi? Pilihannya tadi apa? Gelar. Gelar, namanya gelar. Apa milih? Kenapa? Itu bisnis sampingan Karena dong ya. iya bener, karena memang cita-cita aku tuh aku nggak tahu ya teman-teman Pisces di luar sana gitu atau enggak. Karena aku tipikal orang yang terlalu memikirkan masa depan gitu loh. Jadi Boleh sama saya. ayo, jangan. Udah punya. Jangan, maaf. Terus jadi aku dari SD tuh selalu berpikir kayak aku pengen jadi PNS atau jadi pegawai, tapi kerjaan sampinganku ya jualan gitu. Aku tetap jualan, harus tetap jualan gitu. Jadi kalau nggak dari sekarang kita bisnis, takutnya pas itu tuh kayak ngerangkanya susah lagi gitu. Iya bener sih. Harus dirintis sedini mungkin berarti. Iya bener sih. Iya bener. Dari ketiga bisnis yang udah dilakukan, nah kalau gitu misalnya, kan poinnya itu dia pengennya S1 nih ya kan? Apa itu juga menjadi salah satu faktor alasan kenapa yang ditekuni sekarang itu kayak banyak lomba-lomba pigeon, udah berapa gelar kah yang sudah kamu sandang sekarang gitu? Iya kan? ya? Kalau itu sombong juga orangnya. Iya benar. Ternyata Upi itu orang sombong guys. Iya benar. Hai. Kita juga sombong. Iya, banget. Masalahnya nggak punya yang sombong. Kalau sekarang apa ya? Pertama aku Duta Genre Uniksa. Duta Genre Uniksa. Aduh lupa. Duta Genre Uniksa, Putra Putri Fakultas Ekonomi, Putra Putri Uniksa, Putri Persahabatan sama Favorit. Terus apa lagi? Terus Remaja Berbudi Pekerti Luhur. Itu nasional. Itu nasional, oke. Duta Genre Buleleng. Oke. Terus Duta Genre Provinsi. Itu aja sih yang kalau pigeon. Itu aja. Yang lain, lomba yang lain ada? Yang paling berkesan dan paling nyambung sama jualan lomba live selling. Live selling. Ya, benar-benar lomba tuh kita jualan. Gimana caranya juri tuh kepo sama dagangan kita gitu. Walah. Itu lombanya di Universitas Nasional. Lomba akademis ada? Enggak, soalnya bodoh. SI sih? Akademis nggak sih SI? Iya, akademis. Akademis sih. Akademis ada. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, pinjam dong. Oke. Lu masih ada nggak? Masih ada nggak? Wah, gila nih, gila. Dibilang dulu nggak suka belajar ya kan? Ya begini nih potongan-potongan orang ya. Iya, ini. Potongan orang sombong. Aku nggak suka belajar. Tapi tadi sampai berapa? Sampai 6 ya? 9 kali? 9 sama yang SI tadi. Gede. Wow. Gila banget. Itu prestasi yang banyak, besar dan gede banget sih. Karena itu nggak bakal gampang untuk raih semua kan.
nggak bakal gampang kan. Nggak gampang. Makanya sekarang gini nih. Kan dari kesekian banyak prestasi yang udah ada ya. Dari sekian banyak prestasi yang udah ada nih. Ini mungkin pertanyaan riskan. IP-mu berapa sih? 3,9. Oh, bukan. Tapi kan Mungkin nanti bisa di rewind ya waktu dia bilang waktu SD aku nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar, nggak suka belajar gitu. tapi kayak temen SD gue Belajar tahu apaan aku hampir nggak naik kelas kayak gitu-gitu lah. Belajar apaan sih? Apa kita salah undang orang ya? Salah undang orang sih kayaknya kita. Ya kita menjadi IP-mu 3,9. Punya bisnis, punya pijan banyak. Video yang tadi boleh di-delete aja nggak? beda ya. Tapi gimana ya sebagai seseorang yang untuk kedepannya itu menargetkan bisa menjadi seseorang dalam tanda kutip. Iya. Karena kita kan selalu ingin kedepannya itu menjadi seseorang kan. Pengalaman-pengalaman kayak itu emang penting banget gak sih untuk dicapai. Bukan berarti kita sombong ya. Iya. Sombong. Tapi ya memang seperti itu. Seperti itulah caranya kita untuk menjadi seseorang itu sendiri. Kebayang gak sih? Nggak kebayang. Gua kan? bayang lah. Kebayang gitu. Makanya tadi waktu aku tanya juga kan, tadi aku tanya tadi ya. Dia pilih dimarahin dosen atau bisnis nggak jalan? Dia lebih milih bisnisnya nggak jalan. Lebih dimarahin dosen ya? Dia jadi dimarahin dosen. Dimarahin dosen. Dia lebih dimarahin dosen. Kenapa? Kenapa? Karena kalau dimarahin dosen itu ya mental kita sebatas dimarahin, minta maaf, yang pasti itu karena salah kita. Yang karena ya mungkin nggak ngumpul tugas dan lain sebagainya, nggak mungkin lah kayak kita berperilaku yang kayak jelek-jelek sama dosen. Pasti yang kayak cuma nggak ngumpul tugas atau salah revisian terus. Tapi kalau bisnis nggak jalan, berarti strategi kita yang kurang gitu. Strategi kita yang kurang ya, kayak istilahnya kayak kita mau ngapain lagi nih, bingung. Kayak saya mau minta maaf sama bisnis, aku nggak bisa. Kalau sama iya dosen sih. bisa minta maaf. Bisnis aku minta maaf ya lah. Aduh. Ya, aku maafin. Aku nggak sengaja buat salah sama kamu bisnis. Sampai Gitu. kamu akhirnya tutup. Iya. Gitu, nggak Sampai kamu bisa. akhirnya tutup. Nggak bisa. Jadi sebenarnya dimarahin dosen itu bukanlah sebuah ancaman, Iya, tapi benar. sebuah lompatan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau dimarahin dosen, mental kita teruji, jadi kita lebih Baik lagi. baik lagi pasti Iya. kan. Tapi gini juga, kalau nggak pernah dimarah dosen juga bahaya. Kenapa? Artinya kita nggak berkembang. Karena orang itu bisa berkembang kalau dari tekanan kan. Oh iya. Iya, kalau terus-terusan, wah Upi hebat banget, Upi tinggi terus kan dia kan? Enggak ya segitu aja gitu. Coba kalau misalnya dimarah dosen kan, bisnisnya dia jalan banget, terus tiba-tiba dosennya marah. Iya. Gitu kan. Karena udah pernah sih dimarahin dosen soalnya. Gimana? Udah pernah dimarahin dosen itu gara-gara gini apa namanya? Kayak bikin proposal, kayak aku kadang-kadang nggak balas chatnya sama dosen. Kan salah aku. Itu Gitu. proposal apa? Tugas maksudnya tugas? Enggak. Nyari dana untuk wirausaha P2MW. Dosen aku baik banget dan dia marah sama aku untuk kebaikan aku. Jam 1 di chat, jam 2 pagi di chat kayak kamu kok nggak buat kayak gitu. Makanya aku lebih baik dimarahin dosen, karena dimarahin dosen itu bikin kita lebih baik gitu. Itu mah kamunya yang malas itu berarti. Sudah sampai di chat jam 1, ya ampun. Itu sumpah, aduh susah banget sih. Itu kalau gue yang jadi dosen, gue bilang, DO aja bro. Gila. Oh pantas dia pilih dimarahin dosen. Karena dia udah punya pengalaman dimarahin dosen, terus dia malah jadi tambah baik lagi. Itu bisa memperbaiki mindset kita loh, bahwa sebenarnya dimarahin dosen itu nggak selamanya buruk ya? Nggak selamanya buruk. Nggak selamanya buruk. Tergantung cara kita memandang marahan itu sendiri. Iya. Kalau kita mandangnya marah itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan, ya kita pasti insecure dong. Insecure, down, dan sebagainya. Pernah gitu nggak? Pernah debat sama dosen nggak? Kayak, Pak saya bener loh Pak, Bu, saya bener loh Bu, gitu. Aku bilang, pernah nggak kayak gitu? Takut ya, belum ya? Ada? Enggak tahu sih, enggak sih, belum pernah sih. Paling cuman, Bu, kayaknya gini deh, kayak gitu doang. Mungkin karena online ya, Kak. Jadi ya udah ngikut alurnya aja. Terus tugasnya juga di entertain. Oh, ini kalau ngikut pigeon kayak gitu ya, kan pokoknya ada saing lah ya, ada saingan Oh iya, gitu kan. pigeonnya, Itu kan, iya, apa pigeonnya. bisnisnya? Oh, pigeonnya, oke. Pigeonnya dulu. Kalau bisnisnya mah, udahlah lu aja yang nanya ntar. Kebanyakan pusing bro. Ini pigeonnya. Jadi ada banyak saingan gitu. Iya. Yang sebelum mencapai target juara kan ada banyak. Iya. Ada yang apa ya? Jatuh bangun lah. Iya. Kayak lihat teman ya kan. Kok dia cantik banget ya? Kok tinggi sih? Kok tinggi ya? Baru diukur kan. Tinggi kamu berapa gitu? Sampai sini set. Temannya di sebelah 175 gitu. Iya. Terus giliran dia 155 gitu. Ya benar. Aduh. Kok masalahnya kok pas gitu? Gitu. 15756 itu lah. Ya 150-an lah. Iya. Wah,
menang togel kan nih. Langsung kan kayak apa ya, kena mental gitu ya kan pastinya. Kasih tips mungkin buat generasi berikutnya yang ikut pijan tuh nggak harus tinggi kok gitu misalnya apa gitu. Let's go. Oke, halo teman-teman semuanya yang mungkin pencinta pijan dan akan masuk ke dunia itu, teman-teman harus tahu bahwa di setiap lomba apapun bukan pijan aja itu udah ada rezekinya, udah ada juaranya. Jadi teman-teman cuma ngikutin alurnya aja. Teman-teman insecure itu boleh kok, tapi insecure ada 2 tipe. Yang satunya adalah negatif, yang satunya adalah positif. Nah, yang positif itu adalah yang akan membangun kita nih. Kita insecure gitu loh. Kayak ngelihat dia tinggi, kita juga punya kelebihan kayak gitu. Yang kemarin aku nerapin itu sih, dan aku di PPU ya, itu dipanggil ibu. Kayak aku selalu kayak, ayo semuanya, kita ini udah putra-putri, ayo semuanya, walaupun nggak dapat juara kita udah putra-putri nih gitu. Kayak jadi nggak menimbulkan terlalu ambis dan nggak terlalu kayak ini kita berkompetisi nih kayak gitu. Karena yang terlalu berkompetisi itu bikin kita kayak mumet, ya malas datang latihan, malas karantina gitu sih. Oh iya juga ya. Terus ada lagi yang mandang ini loh, gelar aja banyak, nggak bisa apa-apa gitu. Ada loh, ada yang dia juara 1 nggak jadi apa-apa gitu. Iya. Ya biasanya kan kayak dia udah menang misalnya putra putri ya, dia adalah putranya gitu. Dia paling gede lah posisinya. Tapi yang lebih terkenal tuh yang juara 2, juara 3. Gitu. Iya sih, banyak ya kayak gitu. Iya banyak yang kayak gitu. Jadi motivasi itu penting banget gitu. Jangan cuma nyari menang aja. Itu kembali ke diri kita sendiri. Iya, makanya di lingkungan itu harus ada, menurut aku harus ada yang kayak lingkungan positif, biar kayak dia tuh nggak terus gini. Karena baru aja aku habis lomba yang emang aku juga insecure, aku juga stres di sana, karantina aja aku nggak pingin karena emang lingkungannya kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Kan pijan udah nih, gelar udah banyak ya, bisnis udah juga. Pernah ngalamin titik terendah nggak? Kayak aduh. Ntar aku nyebak, Nyebak tuh nangis ya teman-teman ya. Gini. Nggak apa-apa, kalau nangis aja. Ntar kamu nangis, ya kita lanjut ngobrol aja, nggak apa-apa. Iya udah, tinggalin. Nggak beneran. Kayak pernah nggak ngalamin titik terendah tuh sebagaimana gitu? Ya mungkin kedepannya mungkin ada titik terendah yang lain lagi ya kan? Iya. Usia baru berapa sih kalau boleh tahu? 20. Baru 20 tahun ya kan? Masih muda. Apalagi di umur-umur berikutnya kita nggak tahu ya. Iya benar, banyak banget. Titik terendahnya Trisna sama apa sih? Waktu SMK. SMK? Iya. Kenapa? Waktu SMK sama SMP. Waktu SMK itu aku sebenarnya nggak pernah mau cerita Kak. Jadi baru-baru kuliah semester 2 ini baru aku bisa cerita, karena menurut aku itu memang riskan banget. Kayak emang bikin aku kurus yang dari 60 sampai 40 gitu. Sebelum lanjut nih nggak apa-apa nih nanya. Itu hubungannya sama akademika? Iya. Oh enggak. Sama gini ceritanya kan dulu aku sekolah di salah satu SMK. Jadi dulu aku temenan sama temanku tuh di kelas. Terus adalah suatu event ulang tahun sekolah. Terus aku yang bawa uangnya. Bikinlah baju-baju recycle kayak gitu. Baju recycle. Terus akunya yang bawa uang. Terus dibilang maling uang gitu loh Kak. Dibilang maling uang yang kayak istilahnya semua sekolah, semua teman-teman tuh tahu gitu, dan sudah dijudge seperti itu gitu. Sampai dicariin balian lah ke sana ke sini. Balian gitu tuh paranormal ya? Iya, sampai dicariin. Udah dengan translate nanti dari video nih guys. Sampai dicariin sudah paranormal katanya. Sampai paranormal tuh kayak gimana ya, mungkin karena aku juga ikut ke sana, paranormalnya juga nggak berani kayak oh ini orangnya gitu. Tapi dia tuh kayak ngasih tahu dia tuh orangnya nggak tinggi, nggak pendek, rambutnya juga nggak, emang rambutku selalu segini Kak, nggak pernah kalau lebih panjang lagi dikit aku potong gitu karena nggak suka rambut panjang. Rambutnya juga nggak panjang, nggak pendek, kulitnya juga nggak putih, nggak hitam gitu, kan kayak ambigu banget gitu. Ya pokoknya kayak gitu. Aku nih gitu ya. Iya, aku yang dituduh karena memang aku yang bawa uangnya, terus notanya nggak ada gitu. Tapi itu juga buat pelajaran sama aku ya, memang aku nggak punya temen gitu. Bahkan kayak kan baju kelas nih, nah baju kelas aku yang buat baju kelas, kayak aku udah effort sama teman-teman tapi ternyata balasannya kayak gitu. Tapi aku nggak nyalahin sih, kan baju kelas harganya kalau nggak salah 80.000, sekitar segitulah ya. Ya sekitar segitu. Terus aku negosiasi kan sama dagangnya bisa nurunin harga gitu, dagangnya bisa nurunin harga. Terus aku itu tuh uangnya tuh aku kayak bilang lah sama waliku gimana, tapi ternyata emang itu lagi dipermasalahin, lagi uangnya hilang, ternyata uangnya dimasalahin lagi, dibilang aku yang maling, kan kayak malu Kak, kayak malu kan harga diri gitu.
Tapi pas aku sama keluarga aku mau buka CCTV, aku nggak dikasih gitu. Nah, itu dia Nah, tuh. ternyata yang bilang yang bilang ngambil uangnya itu ternyata sempat bilang minjem uangnya untuk bayar tilang gitu loh. Ternyata ada batu di balik udang. Iya, kayak gitu loh. Itu berarti bukan paranormal, para abnormal. Para abnormal. Para abnormal ya, Anda tidak jelas. Kalau normal ya fair dong. Iya, Masih lihat dong. Iya, sebenarnya mungkin nggak ada yang maling Kak, mungkin nggak ada yang minjem. Mungkin dia bilang sih udah ngembaliin, tapi mungkin dia nggak salah. Tapi karena emang notanya hilang, emang udah kita pakai satu kelas gitu loh. Tapi kayak ke aku jadinya gitu loh, kan jadi kambing hitam. Nah pas itu kayak memang bener-bener aku nggak punya temen. Aku yang biasa ngomong, Ya, kayak jadi bisa diem-diem ngomong aja. dan jadi diem aja. Ngomong presentasi di kelas pun aku nggak berani kayak gitu Oh, loh. ada hambatannya gitu ya rasanya. Iya. Pernah nggak sih? Soalnya satu lingkungan kan, kita sendiri tuh. Ada banyak orang yang nge-cover kita dengan ya pandangan negatif gitu ya. Iya, sampai kayak malas banget untuk sekolah dan kata-kata orang kan masa SMA adalah masa paling indah tuh, kayak setiap pulang nangis gitu. Aku nggak pernah makan tapi nggak tahu kok nggak jadi gini, nggak jadi lemak. Oh, mungkin gitu. karena dia masuknya di SMK, makanya SMA tidak. Nggak boleh kayak gitu. Bukan. Iya kan? Enggak gitu. Saya SMA adalah Bukan. saya paling kita. Dia masuknya SMK, guys. Nggak boleh gitu. Tapi aku Ini orang lama-lama gue cut beneran. dan aku ngerasa enggak sih, tapi teman-temanku akhirnya minta maaf dan akhirnya kita udah baikan, udah biasa ya sih. Tapi ya kembali kan dalam hati kayak agak gimana gitu ya. Akhirnya kita selesaiin aku kan ngajak ibuku kan, terus kayak dibuatin story lah dan sebagainya lagi. Katanya kayak anak SD ngajak-ngajak ibu. Ya aku emosi juga lah. Loh, SD kita berkeluarga juga masih ngajak ibu ya gimana sih? Itu dah akhirnya aku saking emosinya sampai terakhir udah tamat lagi dia baru story kayak gitu, aku cari ibunya. Udah aku sama pacarku doang yang nyari ibunya. Nah, no. Aku nyari ibunya. Kena marah padamu. Tapi akhirnya kasus Selesai. kayak gitu tuh selesai dan bikin UP jadi lebih kuat lagi. Iya bener, dan aku punya prinsip kayak oke, sekarang kita bertengkar nggak apa-apa, yang penting besoknya kita temenan lagi. Dia nggak benar-benar nggak mau ngomong Kak, nggak mau bersapa tuh nggak mau, tapi aku ketemu di kampus gimana tuh kayak hai gituin nggak apa-apa. Karena aku juga ngerasa ternyata gara-gara dia aku bisa kayak gini. Iya, karena di setiap pengalaman buruk terdapat sebuah kekuatan yang baru. Iya benar, makanya teman-temanku yang memang dukung aku dari awal tuh dia happy banget Iya gitu. makanya. Yang nggak ngedukung. Nah pertanyaannya gini sekarang. Gimana tuh? Dulu dia yang ngerendahin. Lihat sekarang. Gitu. Bagi kalian, bukan kalian, bagi kamu, bagi lo nih semua yang pernah ngerendahin UP, lihat nih sekarang. Enggak. Dia udah kuliah. Marah Dani lo. Udah kuliah lo anaknya. Semester 4 lagi. Sebentar lo kakak guys. Salah. Lu apa? Tapi nggak apa-apa. Tetap temen. Pokoknya aku makasih. Iya. Dan akhirnya setelah itu UP jadi kuat dan berani bikin bisnis sendiri. Itu berarti dari pengalaman itu ada yang bikin termotivasi nggak untuk bikin bisnisnya ini? Artinya pengalaman itu ada sangkut pautnya nggak sama bisnis yang UP jalani sekarang? Gitu? Ada, soalnya kayak emang terlalu parah banget sih itu Kak. Soalnya kayak aku kan ibuku jualan canang. Di kelas tuh kan di kelas sembayang, aku yang bawa canangnya kan kayak istilahnya belilah sama ibuku. Sampai itu juga nggak dibolehin sama teman-teman gitu loh. Sampai terus kan pacarku tuh kan sering jalan-jalan sama ibu bapaknya. Kadang-kadang aku juga diajak buat story lah kadang-kadang kan. Yang aku buat story juga buat story aku pribadi, saya sendiri gitu loh, nggak ngajak pacarku atau nggak ngajak ibuku. Sampai dia tuh kayak, kok bisa sih anak jualan canang bisa jalan-jalan kayak gitu-gitu. Makanya aku kayak, lah ya udah nggak apa-apa gitu. Wah itu calon-calon gini tuh, calon-calon Ibu-ibu yang nongkrong di gitu ya? Nggak boleh Pasar, gitu. ibu nongkrong di pasar gitu, Juli dia kan. Sampai tanggal lahir anak tetangga dia tahu duluan. Biasanya tahu duluan. Iya, susah. Hari ulang tahun, Sio tahu duluan nih. Tahu duluan. Akan lahir udah tahu ya. Hari iya beneran. Maksud, Kayak nah tadi gitu. kan Upi juga bilang nih, pilih kerja di kantor atau di rumah? Pilih di rumah kan. Kenapa lebih nyaman kerja di rumah? Karena kan mungkin karena bakal jadi ibu-ibu ya, kan bakal sama anak gitu. Kapan ada rencana? Iya. Nanti. Untuk pacarnya Upi mungkin bisa dipersiapkan. Kayak udah lebih ngebet ini. Ntar undang kita ke sana juga. Kita kebetulan berbanyak ya kan. Jadi ada pemandu acara, sisanya makan. Nah untuk bisnisnya Upi sendiri nih guys, itu omsetnya paling tinggi pernah berapa sih?
Pernah satu kali open pre-order itu kayak 4 juta satu kali, 4 juta. Misalnya kayak 2 juta kayak gitu sih. Satu kali 4 juta. Satu kali. 2 kali 8 juta tuh. 3 kali. Kali terus. Kali terus. Ini orang kenapa sih? Kali terus, oke. Dan itu sampai sekarang tuh masih rata-rata segitu. Terus. Oh enggak, itu kan paling banyak. Oh, paling tapi yang banyak. rata-rata kayak 1-2 gitu. Tapi masih jalan sampai sekarang kan. Artinya omset yang kekumpul itu masih masih bisa untuk ditutup masih bisa Untuk nutup modalnya gitu kan. Masih bisa masih. nutup modalnya. Tetap banget sih. Masih bisa berarti kan. Sampai akhirnya sekarang aku masih lihat Upi sering ngepost juga di Instagram ya kan? Iya, buat sih. Karena jujur aja nih ya, jujur nih aku pribadi. Aku tuh setiap Upi bikin story nih, aku pasti langsung klik gitu kan. Aku touch gitu, aku touch. Karena memang dia tuh sangat menginspirasi banget guys. Karena pertama kali aku ketemu dia ya, aku tahu dia punya bisnis, aku sempat mikir nih, wah coba jualan baju nih, emang dia bisa apa sih gitu kan? Sampai akhirnya aku coba start, aku lihat dia gimana promosinya, aku lihat dia gimana konsistennya ngupload story, bikin apa sih bikin ini ya iklan-iklan kan, sering banget kan bikin iklan-iklan kan, terus ikut juga paid promote gitu. Itu dia masih terus lakuin gitu, sampai akhirnya usahanya dia sendiri itu bisa apa ya mematahkan persepsi aku di awal kalau dia cuma jualan baju dan mungkin untungnya nggak seberapa, ternyata Iya. Akhirnya kita yang undang dia ke sini kan. dia orang sendiri gitu kan. Minta Waduh. minta apa tuh? Mau diminta klarifikasinya. Keren banget sih. Kena sidak ya. Kena akhirnya. sidak, akhirnya kena sidak kita juga karena saking pesimisnya kita kan sama dia kan. Iya. Tapi ternyata dia bisa ngebuktiin dengan semua usaha yang dia pernah dapetin, dengan semua pengalaman yang dia pernah alamin gitu ya. Dia bisa di kayak sekarang. Apalagi tadi dia bilang satu hobi yang paling menggambarkan diri kamu itu adalah Bicara. berbicara. Itu mirip gua sih sebenarnya juga. Gua juga suka bicara ya. Gimana tuh? Kalau misalkan orang-orang suka bicara tuh biasanya kan gimana ya? Otak itu cepat ya nggak sih? Enggak, lebih ke asbun sih. Asal bunyi. Asal bunyi. Ntar edit ya asal bunyi. Ditit gitu. Kenapa Bi kok suka ngomong? Nggak tahu karena Ada lemes. gini nggak? Apa sih namanya? Ada keturunan nggak dari ibu kah atau dari bapak suka ngomong gitu? Dari nenek atau dari ibu aku suka ngomong, tapi suka ngomong aja sih. Kayak ibu aku sampai komang mendep sing bisa sing mendep, aku tuh ada aja tau ngomongin gitu loh. Mungkin itu yang buat pacarku nggak bosan. Hai. Kasih. Ya emang kadang-kadang cowok gitu tuh. Kalau biasanya ada tuh ya, tapi sorry ya, mungkin ada beberapa yang kayak gitu. Misalnya cowoknya ekspresif banget nih. Dia ekspresif banget pokoknya ya, kayak suka ngomong kan nggak berhenti gitu. Terus respon pacarnya kayak ya oke gitu. Itu bahaya. Atau stiker aja nggak ada stiker. Iya ada atau stiker doang. Oh gitu. Oh aja deh nggak pakai K. Oh gitu aja. Bayangin tuh. Ya kadang-kadang ya kayak gitulah. Tapi kembali lagi mungkin pasangan mungkin ada beberapa pasangan-pasangan yang seperti itu ya. Karena kan pasangan tuh harus klop gitu. Iya. Aduh gimana sih? Bener. Gini aja deh. Hampir. Gini maksudnya kalau kayak gini kan apa ya? Beda lagi. Kalau Ya, beda dicepetin lagi. beda lagi. Ya, jangan nggak usah. Nggak gini, harus apa? Harus saling mengisi. Iya, benar. Pacarmu ekspresif nggak? Enggak. Nggak dia. Aku emang suka dia karena dia cool gitu. Oh dia cool. Berarti dia Iya. melempem orangnya gitu. Enggak. Pokoknya Bisa juga. kalau dia sama orang lain mungkin kalau misalnya Berarti dia nggak pernah nyoba paracetamol gitu? Kan Bisa. kan manis. Oh, karena dia cool minumnya paracetamol. pokoknya dia nggak pati ngomong kalau sama orang lain, nggak terlalu ngomong. Aku suka cowok kayak gitu, kayak cowok tuh emang harusnya gitu. Maaf. Mau gue diam aja dah. Beda. Hus, pergi loh. Kayak gitu, tapi kalau sama aku dia humoris Nah, banget. seberapa berpengaruh sih pacar ini sampai sekarang Upi itu ngejalanin bisnis? Seberapa berpengaruh pacar itu terhadap motivasinya Upi berbisnis? Wah, dia tuh. Oke. Ada ya pacar yang mengekang. Sayang, kamu jangan bisnis gini dong. Iya, kan Sayang, bisa kamu gitu. jangan gini, jangan deket sama ini. Iya, jangan ini, jangan itu, jangan. Wih. Wih, berarti banyak banget ya. Ya, ntar udah miskin nyalahin nasi. Nah, kenapa? Gimana tuh, Pi? Seberapa mendukung dulu? Seberapa berpengaruh pacar terhadap Upi ngejalanin bisnis? Kalau bagi aku, hai, jadi makasih banyak. Kalau menurut aku dia berpengaruh banget Kak. Jadi selain dia tuh yang nganterin aku COD setiap hari, sampai aku kadang-kadang yuk bagi yuk, kayak kamu setiap hari aku dapat berapa, kamu berapa, dia nggak mau. Terus dia tuh baik banget, kayak diantar kan, ini kadang-kadang tuh turunnya di Kargo Denpasar. Aku ke Denpasar sama dia untuk ambil dagangan aja.
gitu. Terus banyak banget lah Kak, kayak lomba-lomba pun kalau misalnya aku harus lomba ke Denpasar, harus ngetik apa di rumahnya dia gitu. Dia baik banget gitu, sampai aku dapat beasiswa juga karena dia juga. Oh, berarti sangat suportif ya pacarnya. Iya, benar. Ini. Wah, thank you bro. Thank you bro. Waduh. Anda mewakili kita semua sebagai Tapi jangan diambil ya teman-teman. Oh, jangan diambil. Oh iya. Oh, enggak, iya, enggak apa-apa. iya. Diambil juga gua nggak bisa pakai. Orang lain dong, Oh, iya, jangan lain, dong. ya. Masa adu pedang sih? Aduh. Ya 1945 udah lewat mas. Pedang heran. Udah bukan masa penjajahan ya. Iya, Ya, bukan beda bambu ya. runcing lagi. Ya, ya, berarti emang benar-benar suportif banget sih punya pacar. Berarti bagi Upi sendiri nih, punya pacar itu perlu apa enggak sih? Perlu, teman-teman perlu punya pacar, tapi kembali lagi pacarnya yang suportif atau enggak gini teman-teman, bisa jelasin kalau aku perlunya ini nih, kamu kalau perlu ini aku bantuin gitu. Kalau bagus, kalau pacarku pribadi dia nggak mau kalau dia tuh nggak futsal, dia nggak mau kalau dia nggak sepak bola, dan aku juga nggak pernah kayak ngomong jangan atau enggak. Kalau dia tanya, aku pasti kayak boleh ini nggak gitu, misal boleh nggak futsal nanti jam 8. Oh iya, kamu nggak ada tugas nggak? Atau nggak, kalau kamu kan janji sama aku jam 7. Kalau gitu futsal aja deh, nanti makannya jam setengah futsal gitu. Pokoknya kita selalu saling dukung, nggak pernah yang namanya kayak ngelarang, nggak pernah. Kecuali yang memang jelek. Gitu. Pernah berantem? Pernah. Iya, berantem karena apa gitu kalau nggak saling larang? Karena ngaret. Oh, karena dia ngaret. Iya, karena ngaret aja. Ngaret itu apa ya tadi? Telat. Oh, ya. Terlalu telat. Ngaret gini Ngaret nih. sama dengan telat. Nih, gini nih ngaret nih. Beda. Ngaret itu makan karet. Beda ya. Yang punya ngaret. Karena telat aja. Nah, tadi kan ngomongin ngaret ya. Kira-kira baju ini terbuat dari karet nggak sih? Enggak. Wow. Dari tadi aku pengen nanya soalnya nih. Wow. Kira-kira Wow. baju ini terbuat dari karet atau Wah, perkembangan ini. gimana sih? Coba Jokes jelasin. cocok loh, Coba gitu. jelasin. Ini baju karet kah atau bukan? Enggak teman-teman, jadi ini tuh kayak sejenis apa ya, kayak luaran terus jaket. Teman-teman bisa juga lihat ini tuh hangtan kayak brand. Hangten. Ini bacanya Hangten. Ah. Oke. Ntar bisa di zoom ya, pakai footage gitu. Wah, biar kelihatan. Itu yang edit kan Kang editor juga. Iya, ini baju dagangan aku kayak kalau misalnya ini dibeli mahal. Aslinya? Iya, mahal banget. Kalau aku jual paling cuman 40.000. Serius? Gitu, Kalau ya. harga pasaran berapa kalau? Kalau all shop lain paling ya 80. 80.000. Iya. 50% guys. 50%-nya itu. Tongol 50% kalian udah bisa dapat barang Iya. branded. Ini tuh kualitasnya memang kualitas yang sama aslinya kan? Mm-mm. Pasti kan? Iya, di gini Kualitas biasanya sama asli ada. guys. Ini boleh dicobain nggak sih? Oh, di ini Dan, cobain biasanya nih. kelihatan. Nah, biasanya di sininya kelihatan dia asli atau enggak. Pokoknya di sini kalau nggak ada ini atau ininya beda, Ah, itu beda dia. begitu. Selain ini apa lagi yang Upik jual nih? Banyak banget, ada kemeja. Ini kayak satu nih, aku daganganku. Ini apa namanya? Blazer. ya? Blazer, ah. Blazer. Oh, blazer itu emang untuk karena aku pikirnya blazer itu cuma untuk formal aja loh. Karena zaman sekarang lagi ngetren sih blazer, kayak aku nggak mau ribet kan. Kayak ke Kak Dani kayak mau ketemu Kak Dani nih, mau makan sama Kak Dani, tapi aku nggak mau ribet, ya udah pakai tank top terus masukin blazer. Oh, berarti blazer itu bisa dipaduin untuk acara-acara yang informal juga ya? Iya, Informal. benar. Kayak teman-teman yang penting lebih pintar aja sih. Kelihatan lebih Nah, elegan mix, jadinya. Nah, kalau untuk Abdi nih misalkan, cocoknya apa nih dipakai biar kelihatan lebih elegan? Kalau aku sih cocoknya dia nggak pakai baju. Ayo. Kalau Kak Abdi pakai baju kemeja aja sih, tapi jangan yang ngepres karena dia kan agak Iya, kurang kurus. berisi. Ya bener, pacar pernah bilang gitu tuh kan. Kalau pakai baju jangan yang ngepres gitu. Iya, karena Beneran. harus yang kegedean. Karena fashion itu penting juga kan untuk Iya. kehidupan kita sehari-hari kan, untuk kelihatan ganteng lah, untuk menarik betina lah. Iya. Terus untuk dari thrift sendiri nih, di sana jual baju cowok nggak sih? Masih belum. Kalau misalnya pun ada nanti dipegang sama pacar. Oke, nah buat kalian ya, kalau kalian mau kepoin dari thrift, kalian bisa lihat di IG nanti di sini. Oke? Oke. Dari thrift. Pertanyaan berikutnya, caranya order kalau misalnya orang itu mau order jualan gimana sih gitu? Bisa dijelasin ke teman-teman mungkin. Terus aku kalau misalnya upload foto teman-teman tinggal screenshot aja. Screenshot aja di DM atau enggak di WA. Terus kalau misalnya udah habis nih, ya di sana nanti akan ada bacaan sold gitu. Kalau misalnya udah sold berarti udah enggak. Karena kan ya satu item satu pieces Kak. Nggak ada yang kayak gini terus ada 10 nggak bisa. Oke. Berarti terus diupdate berarti ya di Instagram Ya terus diupdate, tapi sayang banget karena aku mau KKN kayaknya ya Bakal istirahat lah di- kayak ya. beberapa minggu aja. Oke. Tapi nggak ada mau buat kayak joinan sama siapa gitu? Oh ya kerjasama ya? Ya kerjasama gitu maksudnya. Aku udah kerjasama sih sama Iwapi aja, baru sama Iwapi. Itu ya yang wanita-wanita? Iya, wanita-wanita. Bener kan ya? Iya benar. Iya. Itu apa?
Coba kepanjangannya. Ikatan Wanita Pembisnis. Apa ya pembisnis Indonesia gitu lah pokoknya. Gue baru tahu. Tercantumin logonya di sini, Bro. IWAPI. Iya, IWAPI. Itu udah dari kapan itu ya? Dari adanya ini, apa namanya? Taman Bung Karno itu, Kak. Aku buka stand di sana bareng IWAPI. Itu punya Bu dosen bareng sama Bu dosen ya. Asik banget sih dosennya dia ya, bisa langsung masuk kita bisa mengarahkan mahasiswanya untuk bisa menjadi entrepreneur. Iya benar. Karena memang hasilnya itu outputnya entrepreneur kan. Aku akui dosen-dosen aku sangat-sangat mendukung banget. Bahkan aku diajakin untuk ikut program-program kayak gitu Kak yang ada pendanaan. Nah terus untuk dari UP sendiri aku pengen tanya nih, gimana caranya UP untuk ngeiklanin UP punya usaha? Apa aja yang udah pernah UP lakuin? Dan mana yang paling berpengaruh lah gitu? Ngedatengin banyak pelanggan. Yang paling berpengaruh sih di media sosial Kak, kayak ya kita promosi pribadi dulu kayak gini nih, ini aku pakai ini gitu, atau nggak apa-apa lah kita pakai pakaian yang aneh, karena kan kalau thrift itu emang pakaiannya tuh aneh-aneh banget, kayak orang tuh jarang lah ada yang pakai gitu. Kalau udah aneh pasti teman-teman kayak beli di mana gitu, kayak beli di mana. Terus kalau udah banyak yang tahu ya ikut paid promote kayak kemarin gitu. Dan paid promote diusahakan kayak yang semenarik mungkin ya, atau enggak ada lah mukaku gitu. Aku waktu itu pakai mukaku. Iya benar pakai muka dia. Aku pakai mukaku supaya enggak biar orang tuh ini dia gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai orang lain ataupun selebgram, aku pakai selebgram. Tapi kalau emang untuk promosi yang gimana aku nggak pakai. Kalau selebgram untuk di followersnya dia supaya nge-follow aku. Kalau yang kayak gitu enggak Kak, karena supaya orang tuh berpikir ini ternyata yang punya nak gitu. Jadi selain kita nge-branding kita punya bisnis, kita juga bisa nge-branding diri kita sendiri ya benar. Aku biar banyak paket gitu. Ini pigeonnya keguna banget ya. Brand, beauty, and behavior. Itu keguna banget tuh 3 tuh. Wah, amazing. Mahasiswa penerus bangsa. Wah, ya asik banget gak sih itu? Benar tuh ya, walaupun dulunya pernah di titik terendah lah segala macem, ya pernah itu masuk bully juga. Masuk. Pernah dibully ya kan. Tapi sekarang circle yang ada di di UPI sekarang tuh udah mendukung banget ya, dari segi orang tua, circle di kampus, dosen juga, pasangan hidup juga ya kan. Ya ampun, masa depan cerah. Aduh. Sam, besok kita bisnis, go! Asik. Mungkin yang terakhir nih. Aku penasaran sama kenapa UPI pengen memperbaiki masa lalu. Tadi kan bilang gitu. Iya. Kalau misalkan dikasih kesempatan untuk ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Memperbaiki masa lalu. Iya, kesalahan yang mana? Kayak yang pikunan nggak, sumpah. Aku perbaiki yang cara meminimalisasi pikun aku ya, caranya kayak aku bikin terus, kayak kadang-kadang temanku waktu aku magang dulu sampai UPI inget dikasih kertas gitu. Iya pikun, kasihan soalnya berempat nih, yang satu aku nggak beli nasi kayak gitu. Emang karena aku pikun, terus kayak yang kesalahan misal sama orang tua sih Kak, misal aku kayak Romon gitu, kamarku nggak. Pengen dirubah berarti kebiasaan. Iya, kayak kebiasaan kayak gitu. Aku lebih baik, kan di buku jualan canan Kak. Aku lebih baik kerja yang tanganku cepet banyak ngehasilin daripada aku bersih-bersih. Aku mau memperbaiki itu sih kayak gitu. Aku sering sih kayak nyapu, ngepel sering, cuman kayak kurang aja di sananya, aku kurang ya, namanya juga tuh kurang ada. Ya sih, namanya juga setiap manusia ya pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Iya. Tapi kalau terlalu kurang nggak baik, terlalu lebih juga nggak baik kan. Tapi pernah gitu nggak kayak ibumu ngingetin gitu, Upi pacarmu yang ini ya gitu. Lu pas lagi bikinnya gitu lagi. Ayo sayang jalan gitu. Udah setengah jalan. Bapaknya. Enggak sih Kak. Ingat sih, saya udah mau 6 tahun, udah lama, udah inget. Udah 6 tahun bro, ibaratnya tubuh udah 6 pack. Bentar lagi TK berarti? Iya. Enggak, bukan. Aduh. Yang itu beda. Orang slim banget ya. Oke guys, jadi mungkin segitu ya. Tapi yang terakhir nih kita pengen minta UP nih. Ngasih pesan dan pesan. Tapi sebelum itu seperti biasa, seperti di sini-sini cerita sebelumnya ya. Dari ke semua hal yang udah Upi jalanin sampai sekarang, dari ke semua perjalanan hidup lah bilang ya, sampai di usia 20 sekarang ya. Ya semoga sampai di usia keberapa pun nanti semakin meningkat. Semakin aman gitulah pokoknya. Kita meminta quotes penting dari Upi buat kita semua yang nonton video kita sampai akhir. Oke, teman-teman semuanya, karena aku tahu banget Kak, cewek itu banyak insecure. Terus cewek itu banyak berpikir kayak, kalau aku gini pasti nanti gini ya. Terlalu mikirin jawaban dari ketakutannya gitu. Teman-teman semuanya,
nothing is impossible, dan lebih banyak bersyukur daripada insecure teman-teman semuanya. Dan jalanin apa yang kalian akan jalanin, nggak usah dipikirin terlebih dahulu. Buat teman-teman yang mau ikut apapun itu, semua itu udah ada rezekinya. Kalau misalnya mau ikut lomba, mau ikut pinjam, semua itu udah ada rezekinya, dan teman-teman harus berusaha, berdoa, dan yang nggak lupa minta jalan sama orang tua, minta restu lah, karena aku sebelum Magerangan aja sama orang kayak, Nek Upi kan Magerangan. Magerangan marah. Magerangan ya, Magerangan. Marah kayak nggak marah, bertengkar Oh, coy, bertengkar. astaga. Oh iya, bertengkar. Ulang. Magerangan bertengkar. Oke, kayak gitu teman-teman, jangan lupa lebih banyak bersyukur daripada insecure. Itu sih. Lebih banyak bersyukur daripada Insecure. insecure. Closing yang luar biasa dari video kita hari ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video kita di sini sekali ini. Buat kalian yang pengen kita undang siapa lagi, pengen ngundang yang jenis bisnisnya apa lagi, bisa langsung komen di bawah. Jangan lupa share, like, dan juga komen video kita ya. Subscribe juga dong. Subscribe juga. Harus. Harus dong. Dan sampai jumpa di Cari.id, tepatnya di sini. berikutnya. Dadah. Bye.